Shalom saudara, luar biasa penyembahan saat ini dari awal sampai ini seperti tidak mau berhentinya menyembah saudaraku. Dan ditutup dengan satu pujian yang memang inilah doa kita. Kalau Tuhan tidak menyertai, kami tidak bisa jalan sendiri. Ini doa Musa saudaraku di kitab Keluaran. Nah kemarin kita bahas mengapa kita butuh tuntunan Tuhan. Saudaraku, ada 3 hal yang kita sudah bahas kemarin. Kalau kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan, saudaraku yang Kristus, maka kita harus memelihara daripada atau membangun satu atmosfer yang benar. Yaitu apa saudara? Hadirat Allah, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena di mana ada hadirat Allah, di situ akan ada kuasa Allah. Saudaraku yang Kristus, yang percaya katakan amin. Yang kedua kita bahas kemarin saudaraku, kita membutuhkan, kalau kita membutuh tuntunan daripada Tuhan, maka kita harus mendapatkan, kita harus mencari dan mendapatkan, atau hidup dengan kuasa yang benar. Apa kuasa kita? Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya saudara, kita harus tiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Saat kita tadi naikkan nyanyian, pujian, saudara, kita rasakan hadirat Allah. Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Kita rasanya plong, kita rasanya senang, bahagia, penuh sukacita. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga kita bahas, kalau kita mau ya saudara, yang akan mendapatkan nasihat, tuntunan, hidup dalam tuntunan Tuhan. Yaitu bahwa kita harus jadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Kita harus baca, kita harus pelajari, kita harus apapun perkataan, apapun tindakan, patokan kita apa yang dikatakan Alkitab. Untuk situasi saya, untuk cita-cita saya, untuk rencana saya, harapan saya, apa kata Alkitab? Doakan itu, cari saudara. Dan juga saudaraku yang sekarang saya mau lanjutkan hari ini, ya saudaraku, yang poin yang keempat. Ya saudaraku, yaitu apa? Saudara, kita harus berada bersama dengan orang-orang yang tepat. Coba saudaraku yang Kristus, saya ingin ajak saudara untuk melihat saudara sekali lagi ayat ini biar gak lupa. Mazmur 73, Mazmur 73 ayat 23, 24 yang kemarin. Saudaraku, kita sudah lihat ini Mazmur 73 ayat 23 sampai 24, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam apa? Kemuliaan. Kita baca sekali lagi saudara. 1, 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu. Jadi kalau kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, kenapa? Ya kan? Supaya kita bisa dipegang tangan kita ini. Gimana sih cara Tuhan menegang? Dekat tuh kita dengar suaranya. Saudaraku, seringkali kan saya kekuatan domba itu di telinga untuk bisa dengar. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Engkau kemudian mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Katakan amin saudara. Jadi kalau Tuhan menuntun langkah kita, saudaraku yang Kristus, maka setiap langkah kita itu akan berjejakan anugerah. Tadi kami sempat diskusi sebentar dengan para pelayan Tuhan, pengerja, para pemimpin, saudaraku, bahwa di masa-masa pandemi ini udah mau masuk saudara 10 bulan, sampai 1 tahun, saudaraku. Ya, kami diskusi, ya kan? Yang kita butuh adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, ya kan? Kasih karunia tuntunan anugerah ini datangnya dari mana? Dari tuntunan Tuhan, dari nasihat Tuhan. Kita bisa ada sekarang, kita bisa tetap bisa melayani, ya kan? Kita bisa jalani semua, kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Saya cerita, ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan, semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau hidup kita mau berjejakan anugerah, satu, ya kan? Kita harus minta Tuhan tuntun langkah kita. Katakan amin saudara. Nah untuk bisa Tuhan tuntun langkah kita, caranya gimana saudara? Doa. Kita dari menara doa ini harus jadi orang yang suka berdoa. Di luar saudara jam menara doa ini 18.45. Ya saudara, teman-teman UPT di
di jam-jam ya kan yang bergabung sama-sama. Saudara harus punya jam doa pribadi. Saudara harus punya jam doa kalau bisa sama keluarga. Saudara usahakan. Karena Tuhan bisa nuntun kita kalau kita minta. Tuhan akan nuntun kita kalau ada kebutuhan. Saudara butuh untuk dituntun. Makanya saudara, doa yang benar bisa menghasilkan kehidupan yang benar. Saya ulangi, doa yang benar bisa menghasilkan kehidupan yang benar. Doa yang benar, doa minta dituntun Tuhan. Banyak orang bilang, Pak Sabta saya mau baca Alkitab tapi saya tidak mengerti Pak. Doa. Karena Alkitab ini adalah pedoman hidup kita. Sebelum saudara dengar firman, ya kan, entah di gereja, entah lewat YouTube channel, entah apapun saudaraku, ya kan, saudara doa dulu. Minta supaya para hamba Tuhan ini yang berbicara, dia berbicara kepada saudara secara pribadi. Dan itu jadi tuntunan buat hidup saudara. Yang ngerti katakan amin. Nah, doa yang apa? Yang keempat ini, kita harus berdoa supaya kita bisa bersama-sama dengan orang yang tepat. Karena Tuhan bisa nuntun kita kalau kita dipertemukan dengan orang yang tepat, saudaraku. Karena gini, setiap kali Tuhan mau melakukan mujizat, terobosan, atau memberkati kita, Tuhan akan mengirim orang-orang atau mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Katakan amin saudaraku. Yang saya sering sebut namanya apa? Golden Connection, saudaraku. Yesaya 49, 17, 18. Ini harus jadi doa saudara. Ini harus didoakan. Tuhan, pertemukanlah saya. Saudara ada kebutuhan apa? Saudara punya pengharapan bahwa Tuhan akan cukupi kebutuhan ini, penuhi kebutuhan ini. Saudara percaya, saudara, apa yang saudara doakan, harapkan, ini bisa terkabulkan. Saudara, saudara ulet, usahakan itu. Dengar baik, Tuhan akan pertemukan saudara dengan orang yang tepat. Mari kita buka Alkitab kita. Yesaya 49 ayat 17. 1, 2, 3 kita baca. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Jadi istilah sekarang nih apa namanya, orang-orang yang toksit ya, toksit, orang lingkungan yang beracun, orang-orang yang meracuni saudaraku, itu akan meninggalkan kita. Tiba-tiba kok bisa hilang ya dia? Kok kita bisa gitu loh. Kadang-kadang diizinkan dia salah ngomong atau saudara salah, tiba-tiba hilang dia, nggak terima. Sekejadian ada orang-orang yang Tuhan izinkan kejadian, nggak usah sesali itu. Orang-orang yang tinggalkan kita. Dengar baik saudaraku, ya kan? Tapi Tuhan bilang, orang-orang yang membangun engkau akan datang bersegera. Katakan amin saudaraku. Lalu ayat 18, caranya gimana? Angkat mukamu. Lihat, angkat mukamu. Kalau kita angkat muka artinya apa saudara? Lihat Tuhan. Doa. Habis doa, lihat sekeliling, lihat sesama kita. Perhatikan keadaan sesama kita. Yang ngerti katakan amin. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai apa? Perhiasan. Mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Jadi orang-orang ini akan mendandani hidup saudara, mendandani hidup kita. Katakan amin saudaraku. Hanya orang-orang yang tahu bersyukur dan menyatakan syukur, terima kasih sama Tuhan, mudah sekali Tuhan akan pertemukan orang ini dengan orang-orang yang tepat ini saudaraku. Dia akan kirimkan, didandani. Kalau saya bisa pakai baju ini, Tuhan sudah kirim orang, kirim saudara, kain batik. Lalu Tuhan juga pertemukan dengan penjahit ternama di Palembang. Lalu akhirnya jadilah baju saya bisa pakai untuk melayani menara doa. Itu artinya saudara, salah satu poin. Tapi ada satu hal-hal yang penting yang kita tidak bisa usahakan sendiri. Kita sudah doakan, percaya Tuhan akan pertemukan kita. Banyak hal ini penting. Tuhan tuntun kita lewat apa? Lewat orang-orang. Makanya pentingnya membangun hubungan yang baik sama orang. Jangan dikit-dikit maunya bertengkar. Karena kan salah satu
patokan kriteria kedewasaan adalah kita bisa berdamai dengan semua orang. Orang yang dewasa itu mahir menghindari sengketa, persengketaan dan pertengkaran. Pasti orang ini bisa membangun hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan semua orang. Katakan amin saudaraku. Orang-orang yang tepat ini yang harus kita doakan. Karena mereka akan menghubungkan kita dengan apa? Janji Tuhan. Supaya tergenapi dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Saya suka kasih contoh. Yusuf, ya kan, bisa bertemu dengan Firaun. Lalu Yusuf jadi Perdana Menteri. Karena Tuhan pertemukan Yusuf dengan juru minum. Di mana? Di penjara. Dia harus ada di penjara. Saudara, dia di penjara karena siapa? Karena Potifar. Istri Potifar yang mengganggu dia, difitnah dia. Saudara, dia bisa ada di rumah Potifar jadi budak. Itu karena siapa? Karena saudara-saudaranya menjual dia jadi budak. Saudara, kok dia bisa dijual saudara jadi budak? Karena ayahnya menyuruh dia, saudara, untuk melihat, mengawasi, memberi makan daripada kakak-kakaknya. Itu semua adalah golden connection. Saudaraku, makanya dia bilang, dia tidak sesali apa yang terjadi. Kamu mereka-reka perkara yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka satu kebaikan dengan tujuan, dengan maksud. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk memelihara satu bangsa yang akan melahirkan, saudara apa? Raja-raja besar, imam-imam besar, saudara, nabi-nabi besar. Dan juru selamat Mesias Yesus Kristus lewat keluarga ini. Katakan amin saudaraku. Yusuf, saudaraku. Nah ini kita harus terus doa. Kadang-kadang yang dipertemukan Tuhan, ya kadang-kadang orang yang kita tidak duga bisa orang yang baik, saudara. Dan lain itu ya jalurnya, saudaraku. Nah kalau misalnya Ruth, saudara, dan Ruth, saudara, dia bisa ketemu dengan Naomi. Naomi ini sebagai golden connection, orang yang mempertemukan dia dengan siapa? Dengan Boaz. Sehingga janji Tuhan digenapi atas hidup Ruth, saudaraku yang Kristus. Kita lihat lagi ya, orang-orang ya kan, yang dimana Rasul Paulus, dia bisa jadi rasul besar. Saudara tahu nggak? Karena ada siapa? Tuhan pakai seseorang yang bernama siapa? Ananias. Ananias yang melayani Paulus pada waktu matanya buta. Ananias datang mendoakan dan memberikan pesan kepada Paulus apa yang jadi tugas dia jadi orang Kristen. Lalu setelah jadi Kristen, saudara, dia ditolak oleh lingkungan Kristen karena Paulus pernah membunuh dan menganiaya umat Tuhan, orang Kristen. Ditolak semua. Lalu Tuhan munculkan siapa? Barnabas. Seorang yang murah hati, seorang yang baik hati, seorang yang dihormati oleh para pemimpin, rasul-rasul dan orang Kristen. Kenapa? Karena dia murah hati. Lalu Barnabas yang membawa Paulus, yang menjamin Paulus kepada lingkungan Kristen, sehingga Paulus bisa diterima. Ada golden connection setiap kita. Katakan amin saudaraku yang Yesus. Makanya saudara, kalau orang-orang yang sudah ada di atas, dia gak akan pernah bilang ini semua karena usaha saya kok, ini karena doa saya kok. Dia gak berani ngomong. Kalau dia orang ngerti kebenaran ini, mereka selalu bilang itu semua karena Tuhan yang pertemukan saya dengan orang-orang ini. Kalau tidak ada orang tua saya, kalau tidak ada orang tua rohani saya, kalau tidak ada teman saya yang namanya ini, saya gak mungkin ada. Semua karena Tuhan. Saya bisa ngerti, orang yang mau hidup dalam tuntunan Tuhan, dia ngerti. Bukan cuma dia bisa bangun atmosfer hadirat Tuhan. Bukan cuma dia perlu kuasa Roh Kudus hidupnya. Saudara, bukan cuma dia bisa baca firman, tapi dia juga mahir membangun hubungan. Yang ngerti katakan namanya saudara. Dia bisa mengenali, ini loh Tuhan mau kami mau bersama dia, bergaul dengan dia, ikut sama dia. Saya mau ulangi saudara kisah Abraham dan Lot. Saudara sudah tahu kisah Abraham dan Lot. Abraham adalah seorang yang hidup menurut tuntunan Tuhan. Abraham mentaati tuntunan Tuhan. Lalu Tuhan memberkati setiap langkah hidup Abraham. Termasuk saudara Lot, keponakannya yang ikut sama dia. Lot diberkati karena dia ikut Abraham. Abraham siapa Abraham? Orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan.
Ketika Tuhan suruh memanggil Abraham, kau keluar dari negerimu, dari kotamu, dari bangsamu. Dia ikut keluar. Apapun yang diperintah Tuhan, Abraham lakukan. Dan Tuhan memberkati Abraham dan orang-orang yang bersama dengan dia. Saya perhatikan. Ketika Lot sudah kaya, sudah sukses, banyak hartanya, Lot, gembalanya bertengkar dengan gembala Abraham. Ini nampak seperti orang gak tahu diri, gak tahu terima kasih. Saudaraku, bertengkar, gembalanya gak mandang Abraham. Kalau dia berani bertengkar, berselisih dengan gembalanya Abraham, ini gak orang. Dan Lot, saudara, lebih percaya sama gembalanya. Akhirnya dipanggil sama Abraham, Lot, kita gak usah bertengkar. Aku nih paman, kamu nih ponakan aku. Sekarang kamu pilih dah tempat yang mana. Tempat yang baik. Lalu akhirnya Lot berpisah dengan Abraham. Kalau saya mau bilang, kalau saya jadi Lot, misalnya kalau saya jadi Lot, saya juga nanti saya bilang saya jadi lebih baik deh. Lot pilih apa saudaraku? Dia pilih berpisah. Dia pilih tanah yang terbaik. Ketika dia disuruh pilih, dia pilih tanah yang terbaik. Yang airnya jernih seperti taman Tuhan. Daerah mana? Sodom dan Gomora. Dia matanya cuma lihat bagaimana dapat duit kaya, sukses. Dia nggak lihat blessing. Ini semua ada, pasti ada penyebabnya. Penyebabnya siapa? Tuhan. Lewat siapa? Abraham. Ngalir ke dia. Ketika dia putuskan hubungannya dengan Abraham, terputus aliran berkat itu, saudaraku. Dia tinggal di Sodom dan Gomora. Saudara tahu hasilnya. Ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, Lot harus menyelamatkan dirinya. Dia tinggalin semua yang dia sudah bangun puluhan tahun, kekayaan itu. Dia harus tinggalkan itu untuk dihancurkan. Lalu Tuhan selamatkan Lot, istri dan anak-anaknya. Tapi istrinya, hatinya melekat kepada yang di belakang. Saudara, akhirnya istri jadi tiang garam. 2 orang anak perempuannya adalah orang fasik. Saudara, dia buat orang tuanya mabok, si Lot. Saudara, lalu mereka tidur dengan orang tuanya untuk melanjutkan keturunan. Makanya lahir Bani apa? Moab dan Ammon. Bani yang saudaraku, hari ini, saudara, kenapa? Saudara melihat betapa pentingnya kita harus tahu, kita harus berada di siapa, bersama siapa. Lot gagal ini. Saudara, jangan cepat-cepat. Ini pertama, kita harus kenali siapa orang kita bersama. Kita harus lihat dia, kita ikuti dia, dan saudara akan dapatkan itu. Yang kelima, saudaraku, yang kelima, yang selanjutnya, kita nih kalau kita mau dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, saudara dan saya harus memiliki fokus yang benar. Katakan fokus yang benar. Saya ingin kasih tahu saudaraku ya tentang Ayub, Kita lihat di sini saudara tentang Ayub. Selama fokus Ayub adalah tentang kehilangannya, tentang sakit penyakitnya, tentang kehancuran hidupnya, tentang penderitaannya, Ayub tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dari hidupnya. Tetapi ketika Ayub mengarahkan fokusnya ke Tuhan, saudaraku yang spesius, Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Alkitab katakan apa saudara? Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayub 42 ayat 10 saudaraku. Ini lihat saudaraku. Ketika Ayub mulai fokus ke Tuhan, dengan cara dia mendoakan sahabat-sahabatnya, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Fokus ini penting saudaraku. Kita sudah bahas kemarin, kalau kita mau hidup dituntun oleh Tuhan, kita belajar seperti Rasul Paulus dan Silas. Kita bahas kemarin saudaraku. Dia ada di kota Filipi. Dia ditangkap. Saudara, dia dihajar, disiksa, dilempar ke penjara. Di penjara saudara, kenapa kok dia bisa bernyanyi? Para sarjana Alkitab katakan nyanyiannya itu sama dengan nyanyian yang dinaikkan kata-katanya oleh Yosafat ketika berperang, ya kan? Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa
Paulus memilih kata-kata ini. Saya yakin kata-kata ini memfokuskan. Walaupun dia dijahati, dia mendapatkan kejahatan, dia dilempari, disiksa, begitu kejamnya, menerima kekejaman saudaraku. Fokusnya dia tidak mau teralihkan. Lewat apa? Penderitaan dia. Fokusnya tidak mau teralihkan dengan orang Filipi yang jahat, tapi fokusnya tetap ke Tuhan. Dia berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Seringkali saudara, kejahatan-kejahatan yang kita alami, maksudnya kejahatan kita alami, seperti Paulus dan Silas, kok aku bener dijahatin? Kalau kita nggak distraction gitu, nggak teralihkan fokus kita tetap fokusnya ke Tuhan. Saudara kan melihat ada banyak sekali keuntungan yang saudara bisa petik ketika dia alihkan, sebab Tuhan baik. Apa dia mau tiba-tiba Roh Kudus pasti berikan buka? Ya, Tuhan baik untuk kota Filipi, Tuhan baik untuk kepala penjara yang sudah siksa dia. Saudaraku, Tuhan baik. Kenapa Tuhan baik? Tuhan mau lewat Rasul Paulus dan Silas, kepala penjara diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan, kota Filipi diselamatkan. Ada gereja hebat di kota Filipi yang kelak, satu hari kelak, ketika tidak ada jemaat lain yang menolong Paulus, jemaat Filipi yang tolong. Katakan amin saudara. Fokus. Katakan amin. Katakan amin. Janda di Sarfat, saudaraku, dia tidak fokus pada diri dia, tidak fokus pada kekurangan dia, tapi dia mulai fokus kepada apa? Perkataan yang diucapkan Nabi Elia yang berkata apa? Buatkan roti dari tepung yang segenggam itu, dari minyak yang sedikit itu, berikan dulu kepada saya, beri saya makan dulu. Dengar baik, tepung kamu tidak akan habis, minyak kamu tidak akan habis. Ini perkataan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau dia fokusnya dengan diri dia nanti, gimana kalau aku kasih aku gak makan, fokusnya dengan kekurangannya, janda ini akan bersama dengan yang lain, dia akan mati kelaparan. Ketika dia fokus pada firman, dia fokus pada Tuhan, Tuhan tuntun dia. Ini tuntunan dia. Katakan amin saudara. Fokus saudara harus benar. Seringkali kita dijahati, saudara dijahati, ngalami segala macam perkara-perkara, segala macam. Coba kita mulai fokus ke Tuhan dulu. Tuhan mau apa? Ada apa? Kenapa? Apa yang harus kami ubah? Mungkin selama ini fokus kami ini bukan Tuhan, bukan firman, bukan jiwa-jiwa, hanya tentang diri sendiri, segala macam. Kalau saudara saya mau dituntun Tuhan, saudara harus punya fokus yang benar. Katakan amin saudaraku. Saya diberkati saudara dengan sharing di di YouTube. Sebenarnya ini bukan sharingnya orang rohani, tidak saudaraku. Cuma tentang bisnis, tentang apa. Saudara, ini bicara tentang fokus. Jadi pengusaha ini pengusaha hebat saudara. Dia ditanya, diwawancara sama YouTuber gitu saudaraku. Nah, lalu saya simpulkan, saya catat ya kan. Kita kan belajar di mana kan hikmat ada di jalan-jalan. Sekarang kita kan bisa ke jalan-jalan, kita jalannya lewat, kita lihat bisa belajar banyak. Ya kan? Si pengusaha ini bilang begini saudara. Sebenarnya ya, saya ini kelola perusahaan. Saya lihat orang-orang sekitar saya, karyawan saya atau diri saya, orang-orang sekitar saya. Itu sebenarnya saya kelompokkan ada tiga fokus orang. Orang tuh punya tiga fokus atau tiga orientasi dalam bekerja, berkarya. Ya saudara, yang pertama adalah, ya kan, mereka punya orientasinya adalah keuntungan, profit oriented. Kalau karyawan, kalau perusahaan, atau gereja malah pelayanan yang bekerja berdasarkan profit oriented,
Kalau ya kan, kalau ada untung aku akan kerjakan. Untungnya apa? Untung enggak semata dengan duit. Banyak hal, saudara, kita bisa terjemahkan manfaatnya. Apa manfaat? Apa benefitnya, keuntungannya buat saya? Ya kan? Nah biasanya mereka ini kerja sesuai dengan apa? Kewajiban. Sulit untuk melakukan, ya kan? Bekerja, melayani, melampaui daripada kewajibannya. Nah biasanya nih kalau orang-orang atau pelayanan, bisnis, perusahaan yang cuman profit aja orientednya. Ya memang semua harus untung kalau usaha. Tapi kalau ini gak akan besar. Dia bilang harus tambahkan dengan yang kedua. Namanya apa? Passion. Katakan passion. Passion oriented. Saudaraku, apa sih? Kalau orang punya passion, dia pasti rela bekerja keras. Dia rela berkorban. Ya kan? Karena ini passionnya dia. Ya kan? Dampaknya apa? Kalau kita bisa bekerja lebih banyak, kita bisa berani berkorban lebih banyak karyawan. Misalnya cuman bagian A, tapi dia bisa pelajari bagiannya dia, tambah bagian-bagian lain. Pasti dong, keuntungan buat dia tambah hebat. Perusahaan yang bisa memberi lebih banyak, melayani lebih banyak, pasti perusahaan ini ujungnya akan dapatkan keuntungan. Kalau cuma apa adanya ya gak bisa. Seringkali ya memang semua tuh tergantung passion ya saudaraku. Kayak saya nih bener-bener, saya tuh melayani tiap hari menara doa. Saya gak anggap sebagai satu kewajiban atau beban jadi susah gitu. Karena ini passion saya adalah saya ingin saya, keluarga saya, semua para orang-orang sekitar saya, bahkan saudara semua, itu bisa dekat sama Tuhan. Bisa masuk hadirat Tuhan. Bisa kenal Tuhan. That's all itu. Dan bisa percaya sama Tuhan. Itu passion saya. Makanya menara doa tiap hari. Ya puji Tuhan sejak pandemi, lewat YouTube channel Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saudaraku, tapi sebelumnya sejak Pak Gembala Pembina kami Pak Niko mencanangkan, tanpa menara doa tidak ada penuaian, kami sudah masuk dan tiap hari. Makanya istri saya bilang sama saya, kamu tuh sebenarnya bukan gembala sidang. Walaupun kamu ini, ya saya ini memang ketua BPD, ketua Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah untuk Provinsi Sumatera Selatan saya. Yang kedua, saya ini gembala rayon, bawai cabang-cabang di Sumatera Selatan, Bangka. Saudara, saya banyak pelayanan. Tapi sebenarnya kata istri saya, kalau saya simpul, kamu nih sebenarnya kerjanya penjaga menara. Kamu nih sebenarnya penjaga menara doa dari dulu. Nah, jadi ketua BPD, gembala rayon, jadi ini tuh, itu mah sampingannya. Ya betul, saya bilang, saya senang kalau ada di menara doa kayak begini. Ini tuh passionnya saya. Nyanyi, nyembah, bisa nangis hadapan Tuhan, lalu bisa sharing firman di menara. Itu memang sudah passion saya. Dan saya sudah jalanin dari tahun 99 tiap hari. Jam 10 sampai jam 12 siang. Saudaraku, waktu Indonesia bagian Barat. Dampaknya apa? Tuhan percayakan kami pelayanan. Saudara, dari jumlah jemaat yang 100-an pada waktu sebelum pandemi, sampai Tuhan lipat gandakan, pelayanannya makin luas. Kata kuncinya adalah passion. Passionnya kita nih apa? Passion saya jaga menara. Dan Tuhan tambahkan terus. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, passion saja nggak cukup. Kita harus ada purpose. Harus ada tujuan. Menara doa ini tujuannya apa? Kami mau berjaga-jaga untuk kota kami Palembang, untuk Sumatera Selatan, untuk Bangka Belitung, untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Kami doa ini tujuannya supaya banyak jiwa bisa diselamatkan. Orang-orang sakit bisa disembuhkan. Orang-orang yang kekurangan bisa mengalami hidup dalam kelimpahan. Ada satu terobosan, mujizat keuangan.
supaya mereka bisa jadi berkat buat keluarganya, buat saudara-saudaranya yang lain. Katakan amin, saudaraku. Nah, ini harus ada purpose. Setiap orang yang kerja, yang melayani, ada purpose. Pasti dia harus punya passion dulu. Katakan amin, saudara. Dampaknya adalah apa? Pasti profit ngikutin. Nah, di dunia usaha, saya tuh dengerin cerita tentang bagaimana Pak Nadiem Makarim bersama dengan teman-temannya, lulusan Harvard Business, saudaraku, kumpul. Mereka mikirin gimana kita bisa, anak-anak muda ini, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya di Indonesia, bahkan di seluruh di luar negeri yang lain. Bagaimana kita bisa memudahkan orang-orang, saudara, hidup menjadi lebih mudah. Lalu akhirnya bikin apa? Gojek. Dia bikin sistem segala macam. Dan akhirnya sekarang, saudara, membuka lapangan kerja yang begitu hebat. Saudara, orang restoran-restoran bisa hidup. Saudaraku, ya dengan segala macam, ada ekosistem yang luar biasa mereka buat. Tujuannya cuma satu. Seorang yang pendiri daripada Tokopedia punya hati, terinspirasi. Bagaimana UKM ini bisa maju. Semuanya dimulai dari purpose, passion, baru profit datang. Katakan amin, saudara. Hidup harus dikendalikan oleh tujuan. Kita masuk menara dua ini tujuannya harus ada tujuannya apa? Kalau cuma sekedar kewajiban, kering, kosong, capek, nggak lama. Menara doa online ini, saudaraku, sudah mau masuki bulan ke berapa? 11 ya? Bulan ke-11, saudaraku. Tiap hari. Saya percaya ini semua, saudara, karena anugerah Tuhan. Yang dimana Tuhan lihat kita punya purpose, punya passion. Walaupun pelayanan menara doa tidak cari yang namanya profit atau keuntungan. Kami tidak cari itu, saudara. Tapi kami melihat bahwa pelayanan ini akhirnya dibiayai oleh siapa? Oleh Tuhan lewat saudara. Kami bisa buka kebun, lalu kita bisa beri makan dan lain sebagainya. Kita bisa melayani, bukan cuma menara doa ini. Saudara, semua saudara fokus. Saudara fokus. Saudara fokus ini, saudara. Yang terakhir, saya tutup, saudaraku. Yang keenam, kita harus berada di tempat yang tepat sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ya. Ketika Nabi Elia, saudara, mentaati Tuhan untuk pergi dan berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Saudara tahu, Nabi Elia mengalami apa? Pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Di mana? Tuhan suruh dia pergi ke mana? Ke Sungai Kerit. Tuhan bilang, kalau kamu ada di Sungai Kerit, ini tuntunan Tuhan. Saudara, tuntunan Tuhan. Kalau saudara mau hidup dalam tuntunan Tuhan, saudara harus berdoa minta, Tuhan, saya ini ada di mana? Jangan gampang-gampang orang ngomong apa, saya mau pindah di sana, saya mau ini, mau pindah inilah, mau inilah. Gara-gara nggak cocok sama bos, kena marah terus, aku mau pindah keluar aja. Gak bisa. Saudara, di masa sekarang kita butuh bukan cuma atmosfer yang benar, bukan cuma kuasa yang benar, bukan cuma Alkitab. Kita harus terlengkapi lagi dengan orang-orang. Saudara, kita harus lengkapi dengan fokus kita. Kita harus lengkapi juga, kita ini ada di mana. Saudaraku, yang kasih Yesus, ketika kita ada di tempat di mana Tuhan kehendaki kita ada, disitulah ada pemeliharaan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ya kan? Gak mau lari kemana-mana pun. Kalau Tuhan gak suruh, dapatnya capek, kering, aus, lapar. Saudaraku. Lalu setelah berjalannya waktu, saudara, Elia bukan cuma dilindungi nyawanya dari kejaran Raja Ahab, tapi juga Tuhan pelihara dia, perutnya tetap kenyang di masa kelaparan. Di masa pandemi ini, saudara harus tahu, minta tuntunan Tuhan. Orang pada cerit memang susah ekonomi susah. Tapi saya percaya Allah yang mengasihi kita, Allah yang mengasihi saudara, adalah Allah yang mau pelihara saudara. Kenali. Di mana kita harus berada, bersama siapa kita berada. Fokus kita nih apa selama ini? Diri kita kah? Kesenangan kita kah? Ego kita kah? Atau Tuhan? Atau firman? Tujuan fokus kita apa? Ini penting, saudaraku. Lalu Tuhan bilang lagi,
kau pergi ke Sarfat. Karena sungai Kerit sudah kering. Itu burung gagak yang terakhir yang datang. Kalau dia nggak cepat pergi ke Sarfat, ikutin tuntunan Tuhan, dia mati kelaparan di situ. Mungkin juga dia, Ahab dan pasukannya dapat menemukan daripada Nabi Elia di sungai Kerit itu. Tapi dia dengar tuh, pergi dia ke Sarfat. Di Sarfat itu tempatnya siapa? Itu kampungnya musuh dia. Ratu Isabel itu punya kampung, itu Sarfat. Tapi justru di kampung punya musuh, Tuhan pelihara itu. Seringkali dalam tuntunan Tuhan suruh konfrontirlah ketakutan kamu, supaya ketakutan hilang, lalu iman datang. Dan iman datang, mujizat terjadi. Dia kan takut sama Isabel, malah Tuhan suruh pergi ke Sarfat, ke kampungnya Isabel. Saudaraku, di situ ada seorang perempuan janda yang akan pelihara Elia sampai hujan akan turun. Penting kita berada di tempat yang tepat. Katakan amin, saudaraku. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, biasanya saudara, Tuhan akan ubah fokus hidupnya. Lalu Tuhan bawa dia ke tempat yang baru. Lalu akhirnya arah hidupnya juga itu akan berubah. Ketika Elisa berjumpa dengan Elia, saudaraku Kristus, fokus hidup dia yang selama ini adalah, matanya adalah ladang, lembu, bajak, panen. Lalu sekarang apa? Saudara, berubah. Saudaraku Kristus, fokus hidupnya yaitu apa, saudara? Dia jalan ikut jadi pengikut Elia. Dia lihat Elia khotbah, lihat Elia melayani, dia cuci baju Elia, terus dia layani, beri makan Elia. Sampai akhirnya saudara, apa yang terjadi? Saudaraku, kita fokus berubah, tempat berubah, lalu arah hidup Elisa berubah. Dia bukan cuma mengubah dirinya, berubah, hidupnya berubah. Bukan cuma bisa mengubah orang-orang zamannya. Sampai hari ini pelayanan Elisa mengubah orang-orang sampai zaman ini. Katakan amin, saudaraku. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Simon, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, mari ikut aku akan jadikan kamu penjala manusia. Itu Tuhan tuntun dia. Tuhan tuntun dia. Saudaraku, yang dulu fokusnya adalah apa? Ikan, danau, perahu, jaring. Tapi mulai berubah, fokusnya mulai Tuhan, jiwa-jiwa, pelayanan. Lalu arah hidup Simon itu berubah. Dia jadi rasul yang hebat. Hari ini saudaraku Yesus, kita butuh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya fokus kita akan berubah. Tempat di mana kita ada pun bisa berubah. Lalu arah hidup kita pun diubah oleh Tuhan. Sehingga jalan hidup saudara, jejak langkah saudara, berjejakan anugerah daripada Tuhan. Saya sudah selesai. Saya berdoa biar saudara adalah orang-orang yang rindu, selalu berdoa, minta dituntun Tuhan. Berdoa biar terus ada dalam hadirat Tuhan. Saudara, berdoa untuk terus diurapi Roh Kudus. Berdoa supaya saudara bisa dapatkan tuntunan Tuhan lewat apa? Alkitab ini. Saudara bisa ketemu dengan orang yang tepat. Saudara bisa punya fokus yang benar hidupnya. Dan juga saudara ada di tempat yang tepat. Tuhan Yesus berkati saudara.